Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua susunan kata yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur, berterima kasih kepada Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita yang sudah tidak bisa kita hitung lagi. Baik yang sudah kita nikmati atau yang akan kita nikmati. Air, oksigen, pakaian, makanan, minuman, keberadaan orang tua kita, fungsi-fungsi anggota tubuh, dan terlalu banyak. Dan Allah memang kekalkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Karena memang sulit sekali menghitungnya. Bahkan oksigen yang kita hirup saja dengan gratis ini, saking rutinnya dan seringnya sampai kita sudah tidak menghitungnya lagi atau tidak bisa menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan juga memberikan semua fasilitas nikmat ini agar kita tunduk dan patuh kepadanya. Tidak ada tujuan lain kita diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk ibadah. Tidak ada tujuan lain. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, zikir, membaca Al-Quran, hadir majelis ilmu, bakti orang tua, jenguk orang sakit, dan semua jenis ibadah. Haji dan umroh, jihad, dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita tahu. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang masyhur. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, kata Allah, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, tidak melahirkan mereka di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku." Jadi tidak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, dan yang lain ini semua pernak-pernik kehidupan. Dia hanya pelengkap saja. Tidak boleh seorang muslim ataupun muslimah meninggalkan hal-hal yang merupakan tujuan utama dia diciptakan, kemudian dia menuju ke pernak-pernik. Seperti banyak orang karena meeting, akhirnya meninggalkan sholatnya, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Karena memang dia meninggalkan hal yang diwajibkan pada hal-hal yang sebenarnya cuma menyempurnakan saja. Kalau hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur seperti kita rasakan sekarang, maka ini hari adalah hari emas kita. Hari di mana harus kita maksimalkan dalam ibadah. Tidak ada lagi kata-kata menunda. Karena memang tidak ada waktu. Umur kita adalah umur yang sudah berlalu. Kalau seseorang di antara kita berumur 30, 40, 50, 60 tahun, itulah umur dia yang sebenarnya. Ke depan tidak pernah kita tahu berapa lagi sisa umur kita. Maka orang yang cerdas adalah menggunakan dan memaksimalkan sisa umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama tujuan utama dia diciptakan. Kalau di masa lalu kita, selain hari ini, kita sudah melakukan amal-amal saleh, hari ini kita meningkatkan kuantitasnya, jumlahnya, dan juga kualitasnya, supaya nanti memberatkan timbangan amal hari kiamat yang membawa kita ke derajat tinggi yang di surga. Kalau di masa lalu kita, yang sudah berlalu, kita belum menyempurnakan sebuah ibadah, masih kadang-kadang kita lalai, mendapatkan cuma sebagian pahalanya, mungkin orang sholat, sebagian menghayal, sebagian menghadirkan hatinya atau khusyuk, maka hari ini kesempatan emas kita sempurnakan. Kalau di masa lalu ibadah-ibadah kita masih ada yang belum kita kerjakan, karena kita anggap misalnya saya belum sempat, misal terutama ibadah-ibadah sunnah, maka hari ini kesempatan emas kita mengerjakannya. Kalau di masa lalu kita masih berisikan dosa-dosa dan pelanggaran, maka hari ini kita segera bertaubat dan kita menyelamatkan diri dari siksa Allah yang bisa datang karena dosa-dosa tersebut. Hari ini hari emas kita. Begitu seterusnya, setiap kali Bapak Ibu sekalian Anda diberikan kesempatan hidup oleh Allah, berarti itu hari emas Anda yang jangan disia-siakan. Cukup yang lalu-lalu terdiri dari perbuatan-perbuatan pelanggaran agama misalnya, atau kurangnya ibadah, maka mulai hari ini setelah hadir kajian, mendengarkan dalil-dalil yang akan kami sampaikan nanti, itu harusnya sudah berpikir bagaimana kita mengisi waktu kita dengan tujuan utama kita diciptakan. Dan Alhamdulillah siang ini kita berkumpul juga tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis ilmu. Salah satu ibadah yang mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk selalu berada di atas ilmu, iman dan amal saleh. Dan ini memang hal yang harus dipertahankan sampai kita wafat. Allah kekalkan dalam dua ayat Al-Quran. Yang pertama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu, tunduk kepadanya, jalankan syariatnya sampai datang kepadamu kematian. Di ayat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam.
Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya kita penuh keyakinan dalam hati kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kali salam ini akan dibalas dengan 10 salam oleh Allah, yang berarti Allah akan lipat gandakan pahalanya, Allah akan penuhi hajatnya, Allah akan maafkan dosa-dosanya, dan Allah berikan solusi dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas tema muslimah sejati. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Anda semuanya, akhwat, ibu-ibu, ummahat, ya, menjadi wanita pilihan karena Anda menjadi muslimah. Kenapa kita mulai dengan bahasan ini? Karena tidak semua Allah berikan hidayah. Berapa banyak orang di luar sana kafirah, musyrikah. Banyak di antara mereka munafiqah, ya. Mereka kafir, mereka musyrik, berbuat persekutuan dengan Allah. Kemudian juga berapa banyak di antara mereka yang munafik, pura-pura Islam. Kalau ada seseorang lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan hidayah di masa dewasa menjadi Islam, laki-laki atau perempuan, maka itu petunjuk yang luar biasa. Mereka berada di atas cahaya di sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar bahwasanya siapa yang berada di atas Islam ini, fahuwa ala nuri min rabbih. Dia berada di atas cahaya Tuhannya. Seorang muslim dan muslimah itu hidupnya sangat bahagia, sangat teratur dengan rapi, termanage dengan rapi. Kenapa? Karena apapun yang dia mau lakukan, aktivitasnya, apapun yang dia mau nikmati di muka bumi ini diatur oleh Allah. Dan selalu diberikan yang terbaik. Kita tidak asing dengan istilah halalan thayyibah, yang dibolehkan dan berkualitas. Seorang muslim laki-laki dan perempuan boleh pakai baju yang terbaik, boleh makan makanan yang terbaik, minum minuman yang terbaik, menunggangi kendaraan yang terbaik, memiliki rumah yang terbaik, sesuai dengan kemampuan dia. Dan tidak pernah dilarang dalam syariat selama berada di 5 huruf, yaitu halal. Dan selama dia jauh 5 huruf yang lain, haram. Maka silakan. Islam tidak pernah mengajarkan penganutnya untuk pakai baju kumuh, makan roti kering misalnya, atau hidupnya susah. Islam membolehkan seseorang menikmati. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah itu sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah suka kalau kita dilihat bersih, rapi, ya, sopan, santun, berilmu, berkualitas semuanya. Memang begitu dalam Islam. Jadi seorang muslim itu bukan hanya penampilan, bahkan ditambah lagi dengan perangai-perangainya. Dia jujur, dia amanah, dia tanggung jawab. Orang kalau menjadi muslim yang sejati, maka pasti hidupnya sempurna. Karena mau tertata semuanya. Di kantor ini, di tempat kami kerja ini, Allah amanahkan di sini, di masjid-masjid kami, kalau kami lagi ngisi di kajian-kajian, setiap kali ada yang mau mu'allaf, selalu saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Biarkan mereka menceritakan. Ya, ada yang datang masuk Islam karena mau menikah. Bahkan datang dengan calon pasangannya. Ada yang datang karena dia mungkin berpikir Indonesia mayoritas Muslim, sehingga dia mencari keamanan. Ada juga yang datang karena faktor ekonomi, mungkin dia butuh bantuan dan segala macam, itu macam-macam. Ya, ada orang masuk Islam berbagai macam. Semua itu saya tanya, kalau memang ada indikasi-indikasi ini saya katakan. Maka mulai sekarang sebelum saya pandu syahadat, karena syahadat itu hitungannya setengah menit saja. Sebelum saya pandu syahadat, maka saya harus meluruskan niat Anda dulu. Islam adalah agama. Agama itu berarti panduan hidup. Syahadat itu setengah menit. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah muslim. 1 detik kemudian dia meninggal masuk surga. Karena sudah syahadat. Ya. Walaupun dia belum kerjakan amal karena memang dia meninggal sebelum datang waktu mengerjakan amal tersebut. Ya, tentu bukan berarti setelah dia masuk Islam dia tidak bebas, tidak beramal lalu dia masuk surga, tidak. Tapi kalau dia sudah syahadat, belum sempat sholat, misalnya karena belum tiba waktu sholat, misalnya dia masuk Islamnya di waktu duha, belum ada waktu duhur, subuh sudah lewat, berarti tidak ada kewajiban sholat, lalu dia meninggal, dia masuk surga. Gitu kan? Tapi masalahnya bukan itu. Saya bilang pada para calon mu'allaf ini, masalahnya setelah Anda syahadat yang saya pandu nanti, maka Islam akan datang mengatur semua hidup Anda. Makanan, minuman, pakaian, pendapatan, semuanya akan diatur oleh Islam. Kita ada istilah halal dan haram. Dan alhamdulillah
Dalam agama Allah ini yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Haram itu Allah datangkan hanya sebagai ujian saja. Ujian saja. Contoh misalnya Allah haramkan tidak boleh makan babi. Tapi Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah datangkan babi untuk apa? Untuk ujian. Melihat apakah hamba-hamba ini patuh kepada aku atau tidak. Walaupun tubuh kita membutuhkan protein hewani, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang semuanya daging-daging hewan. Kalau seandainya Allah ciptakan kita dan butuh protein hewani untuk tubuh kita dan semua daging-daging diharamkan daging hewan, mungkin wajar orang melakukan pelanggaran. Tapi ini tidak. Begitu juga pada saat diharamkan khamr, Allah ganti dengan susu, air putih, sirup, masih banyak yang halal. Allah haramkan perzinahan, Allah buka pintu pernikahan. Ada solusinya untuk pelampiasan biologisnya. Maka Islam datang menata hidup seseorang. Ada beberapa saudara kita muslim waktu itu dari Jepang menceritakan ada beberapa orang Jepang penyembah matahari itu kalau masuk di supermarket pernah ditemukan oleh seorang muslim di sana, dia pilih makanan kaleng tapi dia cari yang label halal. Lalu sempat ditanya, Anda muslim? Karena dia orang Jepang asli yang sedang beli itu. Dia bilang bukan. Terus apakah Anda tahu ini makanan ada tulis label halal? Dia bilang iya, dan memang sengaja saya cari. Ditanya sama si muslim, kenapa? Dia bilang karena ini pasti lebih higienis. Mereka pun mengetahui masalah itu. Islam terjaga kualitasnya. Maaf, kita setetes air kencing saja, menetes di baju kita, batal sholatnya. Gak boleh dipakai sholat. Keluar angin, batal wuduknya, gak boleh sholat. Islam datang dengan kebersihan, kerapian. Memang begitu. Jadi kalau ada orang-orang muslim yang tidak termanage hidupnya dan menjadi sempurna, berarti dia sebenarnya belum mengamalkan Islamnya. Itu disayangkan sekali. Ya, itu disayangkan sekali. Bukan cuma di dunia, Bapak Ibu sekalian, di akhirat pun kita dijanjikan yang terbaik. Tinggal selama di dunia, silakan nikmatin makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatannya. Selama halal, di dunia kita bisa nikmatin, di akhirat juga kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga yang abadi. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Seorang muslim tidak butuh mencari Tuhan-Tuhan lain. Karena konsep hidupnya la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak perlu lagi kita sembah patung, sembah bintang-bintang, ya, atau apa ya, jin. Ada yang sebagian orang menyembah malaikat, ada di India menyembah sapi. Karena mereka tidak tahu di mana arah Tuhannya. Siapa Tuhan mereka? Kita sudah diajarkan, Al-Quran turun, kemudian menceritakan setengah isi Al-Quran atau bahkan lebih itu berbicara tentang masalah tauhid, pengesahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiganya bicara tentang masalah hari kiamat. Sisanya bicara masalah hukum-hukum syariat. Semua itu menggambarkan kita punya panduan hidup. Kita punya panduan hidup, ya. Betapa celakanya orang-orang, saya lihat sendiri cuplikannya di India itu menyembah sapi. Sapi didatangkan kemudian dia masuk di bawah perutnya seakan-akan dia sujud atau dia tawaf. Ya. Ada yang mengambil kotorannya dan segala macam. Ada bahkan seorang anak muda dari Saudi datang ke satu tempat penyembahan dianggap peribadatan di salah satu keyakinan di India itu mereka sembah tikus. Ya. Ada kayak kuil penuh dengan tikus. Itu ada cuplikan di YouTube. Dan mereka datang ke sana, mereka bawa makanan buat tikus-tikus tersebut, lalu kemudian mereka berkeyakinan nanti kalau ada tikus putih yang datang dari semua tikus yang berwarna hitam itu, maka itu berarti doa mereka akan mustajab. Dan sekian banyak keyakinan yang aneh-aneh. Anda alhamdulillah dipandu Tuhan Anda satu yang menciptakan alam semesta ini. Sebagai bukti ini kitabnya turun, silakan dibaca Al-Quran. Sebagai bukti ini utusannya Nabi Muhammad SAW. Bisa dicontohi hidupnya, diciplak hidupnya bagian daripada ibadah, makannya, minumnya, segala macam diikutin. Dan apapun yang kita inginkan, informasi tentang umat sebelum kita ada dalam Al-Quran. Apa yang harus kita lakukan sekarang sudah dijelaskan. Apa yang akan kita dapatkan nanti sebagai balasan di akhirat juga sudah dijelaskan. Seorang muslim itu hidupnya akan bahagia. Sekarang kita ngerucut ke bahasan. Kalau kita bahas semua muslim, global bahasannya. Ada salah satu ceramah kami di playlist YouTube kami, bisa dilihat insya Allah itu indahnya menjadi seorang muslim. Dan itu mungkin ada lebih dari 15 poin kami jelaskan tentang masalah keutamaan menjadi seorang muslim. Tapi saya sekarang akan merucut ke masalah muslimah. Karena hari ini kajian mayoritasnya adalah muslimah, mungkin dibantu dengan juga hadirnya muslim di online kita. Tentu di online juga ada muslim yang hadir.
Maka kita akan bahas, karena bahasan kita muslimah sejati. Ada dua status bagi muslimah, ini status yang paling mulia. Tidak ada di atasnya. Status pertama menjadi istri. Status kedua menjadi ibu. Selesai. Anda kalau mau cari status terbaik, jabatan terbaik, ya, martabat terbaik, ini dia. Saya kasih contoh rasional. Mohon maaf kalau ada kebetulan statusnya berbeda. Saya bukan bermaksud apa, saya tidak kenal Anda semuanya. Tapi saya bicara secara global. Kalau ada seorang wanita jalan di jalan misalnya, atau bertemu dengan, hidup di satu lingkungan, mungkin maaf secara paras wajah biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, warna kulitnya biasa saja, tapi dia berstatus sebagai seorang istri. Orang tahu di situ dia ada suaminya. Kira-kira bagaimana di pandangan masyarakat sekitar itu? Pasti orang pandang baik. Maaf ya, kalau ada orang cantik, kaya, pintar, terus ditanya, sudah menikah? Saya umurnya sudah 30 tahun, belum nikah. Pasti akan jatuh di mata masyarakat. Beda penilaian orang. Karena memang itu secara alami fitrah, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Dan status ini mahal sekali. Sama dengan laki-laki juga sebenarnya. Kalau laki-laki masih muda kemudian sudah satu suami itu beda. Pasti pandangan orang beda. Lebih jauh daripada itu, kalau dia berstatus sebagai ibu. Walaupun kurang secara fisik misalnya, tapi dia lagi gendong anak. Orang tanya anaknya bu, iya. Orang langsung muliakan karena ada anak itu. Beda sekali. Makanya dua status ini harus menjadi target muslimah sejati. Bukan yang lain. Jabatan, harta itu cuman pernak-pernik kehidupan. Jangan terpengaruh dengan kemasan saja. Orang makan menggunakan wadah daun pisang dengan orang pakai piring emas, itu bedanya cuma kemasan, cuma casingnya, tujuannya makan. Orang tidur di ranjang 100 juta, ratusan juta dengan orang tidur di emperan jalan, bedanya kemasannya, tujuannya tidur. Orang pakai pakaian dan seterusnya. Bukan kita tidak boleh nikmatin dunia ini. Tapi jangan jadikan status terbaik kita adalah kapan kita punya jabatan, kapan kita punya harta, walaupun tidak bersuami, walaupun tidak jadi ibu. Karena banyak, maaf, wanita-wanita karir mengejar karirnya lupa dengan ini. Dia pikir tidak perlu. Ada keluarga kaya di Jakarta, orang tuanya sampai ngomong sama saya. Karena selama ini orang tuanya selalu push anaknya, ayo sekolah tertinggi. Gak salah sebenarnya, tapi dia lupa, ya. Beda sekali posisi laki-laki sama perempuan secara karakter. Anak dia perempuan disekolahkan sampai tinggi, selesai S1 dokter, masuk spesialis sampai yang tertinggi. Dibiarin tidak usah nikah. Akhirnya karena titel tertinggi di ilmu kedokteran sudah dikuasai, kira-kira laki-laki siapa yang mau lamar nih? Harus orang yang sama dengan dia. Umumnya laki-laki di umur seperti itu sudah menikah. Sehingga titelnya itu tidak membantu dia. Kemudian setelah itu orang tuanya mengeluh, Ustadz ini sudah 30 lebih umurnya gak mau nikah. Memang anaknya juga gak mau nikah. Saya tanya, memang sekarang status pendidikan seperti apa? Oh dia sudah sampai level tertinggi di ilmu kedokteran. Sudah sampai dokter spesialis tertentu. Kebetulan orang tuanya kaya raya, setelah selesai orang tuanya belikan rumah sakit. Dikasih mobil, rumah. Semua sudah ada. Yang muncul di benak dia, untuk apa saya nikah? Perempuan beda, dominan perasaan. Sehingga kalau sudah terpenuhi semua, dia berpikir untuk apa menikah. Kalaupun menikah maka dia sangat idealis. Harus orang lebih baik daripada dia. Harus begini dan begitu. Nah ini susah. Sementara prosesi menunggu pasangan yang idealis tadi, yang betul-betul sesuai kriteria yang dia inginkan karena pendidikannya terlalu tinggi, terlalu banyak hartanya, maka di saat itu dia tidak bisa kontrol syahwatnya. Interaksi dengan lawan jenis mau nggak mau. Fitrah sekali itu. Laki-laki dan perempuan ingin saling melihat, ciuman, pelukan. Itu fitrah. Karena Allah yang membuat itu. Kalau kita nggak saling suka, nggak akan ada populasi manusia. Nggak akan ada populasi. Sekarang kalau laki-laki dan perempuan tidak saling suka, siapa yang mau? Laki-laki siapa mau tumpahkan spermanya? Dengan susah payah dia untuk tumpahkan sperma. Perempuan siapa yang mau mengandung bayi? Allah buat ada keindahan di situ supaya orang mau interaksi, karena memang Allah ciptakan kita untuk populasi. Akhirnya hilanglah tujuan utama ini.
Hasil survei terakhir di wilayah-wilayah seperti Jepang, ada satu anak muda Saudi. Ini maaf saya sebutkan negara karena memang sebagai sampelnya. Bukan karena negaranya secara khusus ya. Karena bisa saja orang berubah satu waktu. Itu ditemukan mayoritas perempuannya karena semua rata-rata pekerja dari umur 17 tahun sudah mulai bekerja. Itu nggak berpikir untuk menikah. Bahkan mereka sudah tidak mau berpikir punya anak. Mereka sudah tidak mau pikir punya anak. Untuk apa gitu. Ya, ada istilah child free atau istilah yang mereka kadang-kadang gunakan ya. Nah itu semua akhirnya keluar dari fitrahnya. Padahal secara alami sebenarnya seseorang itu butuh pasangan hidup. Secara alami seseorang butuh juga keturunannya. Dia butuh keturunan. Kalau sekarang belum butuh, kedepannya akan butuh nanti. Ya. Maka saya berikan masukan tadi keluarga itu. Makanya kalau punya anak perempuan, tidak usah ditunda pernikahannya. Menikah saja. Di saat jodohnya datang menikah. Untuk apa ditunda? Gitu kan? Jangan selalu menganggap status istri itu rendah. Itu keliru. Makanya tadi saya bilang status terbaik dalam Islam itu jadi istri. Ya. Bukan berarti tidak boleh kejar karir. Anda punya karir silakan. Tapi berarti Anda tinggal mencari orang-orang yang sepadan dengan Anda. Ada salah satu jemaah haji kami. Waktu kami lagi berangkat dengan travel yang Allah amanahkan ini Uhud Tour. Di musim haji. Seorang bapak datang kepada saya di kemah di Mina. Beliau guru di salah satu kota di Indonesia, saya nggak usah sebutin. Lalu beliau bilang, Ustadz, saya mau cerita sebentar. Kebetulan kami baru masuk tenda dan memang banyak waktu lowong. Biasanya juga saya buka konsultasi keluarga atau konsultasi pribadi. Lalu dia bilang, Ustadz, saya mau cerita sedikit. Saya ini sama istri haji bersama dengan anak perempuan kami. Anak perempuannya umurnya sudah 30 atau 33 tahun. Dia bilang, saya cuma seorang guru biasa. Guru SD apa kalau nggak salah. Saya sama istri ini haji dibiayai oleh anak kami. Tapi kami punya beban, saya sama istri punya beban ini karena sampai sekarang anak saya belum mau menikah. Umur 32 tahun, belum menikah. Maka tolong Ustadz kalau bisa dibantu. Saya bilang, saya cuma bisa bantu semampunya. Setahu kami ada website di Jakarta ini, kami buat di Jakarta ada Mawaddah Indonesia. Ya mungkin kalian sudah tahu, itu memang kayak biro jodoh syar'i itu ya. Di kantor ini juga ada petugasnya sendiri ya. Yang jelas pada saat itu, saya bilang mungkin kami akan bantu melalui Mawaddah. Nanti insya Allah pulang haji. Kemudian selepas haji, tanggal 13 Zulhijjah, kami kembali dari Mina menuju ke hotel. Besoknya tanggal 14 saya mau pergi sholat duhur sekaligus duha di Masjid Haram. Biasanya saya bercanda dengan jemaah-jemaah laki-laki. Ya, kalau yang tidak bawa istrinya saya mengatakan, ayo bujang pergi sholat gitu ya. Kebetulan saya juga tidak sama istri, kemudian kami bercanda-bercanda mencairkan suasana sampai ke masjid. Rupanya waktu kami mau pergi sholat duha dan sholat duhur di tanggal 14 itu, saya waktu bilang, ayo bujang ke masjid gitu. Ada satu jemaah situ bilang, Ustadz, yang bujang sebenarnya orang ini nih, ditunjuk ada satu jemaah kita, umurnya 35 tahun belum nikah. Terus saya tanya, memang antum bujang belum nikah? Dia bilang, iya belum Ustadz. Kenapa belum nikah? Dia bilang, saya belum dapat orang yang cocok. Lalu saya nasihatin, jangan terlalu idealis. Ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan masalah casing ini. Islam datang mendahulukan agama. Casing oke, ya. Kalau memang kita dapatkan. Tapi kalau bertemu antara ketampanan, kecantikan dan rusaknya agama dan akhlak, jangan. Ya. Jadi kita harus dahulukan agama sebagai pesan Nabi SAW gitu. Intinya kami sambil jalan. Lalu saya tiba-tiba teringat perkataan bapak yang di Mina. Di tenda tanggal 8 berapa hari yang lalu. Terus saya bilang sama laki-laki ini, antum mau menikah? Dia bilang iya Ustaz. Ada masalah kendala enggak dengan orang tua? Dia bilang tidak, ibu saya sudah meninggal, ayah saya juga sudah sepuh hidup sama saya. Kebetulan dia kerjanya juga sudah mapan laki-laki ini, karena umur 35 tahun sudah cuma main mapan. Lalu dia bilang saya tidak ada masalah, keputusan di tangan saya. Terus saya bilang ingat gak ada bapak itu, saya sebut namanya bapak itu. Dia bilang iya, itu ada haji sama istri, katanya sama anaknya. Saya juga tidak pernah lihat anaknya, karena kami sering terpisah antara jemaah laki-laki sama perempuan, terutama di kemah kita buat tenda ada tirai pemisah gitu. Kemudian dia bilang iya saya tahu Ustaz. Rupanya kena jemaah haji interaksi pada saat manasik di bus dan segala itu jadi orang tahu. Itu bapak cari jodoh buat anaknya. Antum bersedia nggak? Dia diam sejenak kalau dia bilang, saya sebenarnya tidak keberatan. Oke, sekarang kita ke Masjid Haram ya. Habis sholat duha sambil nunggu duhur, antum istikharah. Kalau cocok nih, habis asar ada taklim saya nikahkan. Ya ini saya terjadi dalam perjalanan kami pada saat itu. Dia bilang baik Ustaz. Dia sholat duha di sebelah kiri saya, kemudian setelah sholat duha salam saya panggil sini.
Sekarang sholat 2 rakaat istikharah, nggak usah lama-lama. Istikharah itu 2 rakaat saja, nggak usah 2 minggu, 3 minggu. Ya, cukup sekali, sekali cukup. Dan tidak harus hasilnya mimpi. Ada kecondongan, ada informasi positif atau negatif dapat sampai itu adalah sinyal semuanya. Persentase kecondongan mau menikah misalnya masih ragu, karena semua orang pertama kali menikah pasti bimbang, menikah nggak ya, ada masalah nggak, itu semua orang rasakan. Maka kalau persentase misalnya 60% condong, 40% tidak, maka berarti sudah bismillah, menikah saja. Atau kita tiba-tiba dapat informasi baik, oh dia lagi bakti sama ibunya, oh dia lagi pergi umroh, oh dia lagi nuntut ilmu, banyak hal yang positif. Atau kita dapat informasi negatif, contohnya itu sudah sinyal. Intinya dia sholat 2 rakaat. Ini kejadian saya sama jemaah ini. Begitu dia selesai salam, saya kebetulan saya suruh sholat di sebelah kanan saya. Begitu dia salam yang kedua, sudah selesai sholat, saya tanya, bagaimana kecenderungannya? Langsung dia bilang, gak apa-apa Ustaz. Setuju ya? Setuju. Oke, saya bicara nanti sama keluarga perempuan. Saya habis sholat duhur pulang, saya suruh tim panggil keluarga yang perempuan ini. Saya juga belum tahu yang mana anak perempuannya, saya cuma tahu orang tuanya. Datanglah di restoran, datang. So, saya bilang, Bapak kemarin waktu di tenda Mina nanya masalah jodoh buat anaknya. Dia bilang, ya Ustaz. Bapak tahu dah tuh jemaah kita bernama Fulan? Oh iya saya tahu. Ya, karena interaksi mereka jemaah. Itu tadi saya sudah ceritakan tentang permasalahan Bapak. Dan dia sudah saya ajak istikharah, dia setuju. Kalau bapak sama ibu dan anaknya setuju, saya sarankan menikah di Mekah, nanti acara resepsinya di Indonesia. Nanti saya nikahkan di taklim saya habis asar. Dia bilang kalau saya nggak keberatan Ustaz. Kebetulan ada istrinya itu, istri juga bilang saya nggak keberatan. Yang penting anaknya setuju. Apalagi ini lagi pelaksanaan ibadah, berarti memang baik. Ya, ketemunya di Mekah, lagi ibadah haji segala macam. Tapi kami tidak tahu anaknya. Anak itu belum ada. Saya suruh tim coba cari. Ditelepon sama orang tuanya sampai akhirnya datang anak tersebut. Duduklah dia di meja itu bersama kami rame-rame. Terus saya tanya, saya ceritakan ada begini. Terus tiba-tiba ukhti kita ini menangis. Dia nangis. Saya tanya kenapa? Apa syubhatnya? Apa yang menghalangi Anda mau menikah? Dia bilang yang pertama Ustaz, karena saya baru hijrah. Nah saya berharap dapat jodoh juga yang sudah hijrah. Karena saya takut nanti kalau saya dapat jodoh yang tidak hijrah, saya mau pergi ta'lim nggak boleh. Oke, ada syubhat yang lain nggak? Saya masih bekerja. Ini tadi yang kita mau singgung masalah karir. Saya bekerja. Saya sekarang belum bisa tinggalkan pekerjaan saya. Takut dapat suami nanti yang suruh saya berhenti kerja. Tiba-tiba gitu kan. Oke, ada syubhat yang lain, ada masalah lain. Saya bakti sekali sama orang tua saya ini. Saya tidak mau kehilangan mereka. Saya mau momentum itu selalu ada dalam berbakti sama mereka. Saya takut nanti kalau suami saya ini larang saya bakti sama orang tua saya. Apalagi saya faham dalam Islam di kajian-kajian suami harus didahulukan dari orang tua. Ada yang lain nggak? Dia diam. Terus saya bilang begini. Sebenarnya 3 hal tadi yang dijadikan masalah ini, jawabannya ada di calon suaminya. Kenapa nggak nanya? Tanya saja ke dia masalah ini. Misalnya saya ini mau ikut kajian, saya sudah hijrah. Nanti kalau sudah nikah saya boleh ikut kajian nggak? Dari awal sebelum akad nikah ditanya. Kalau perlu tertulis. Oh ya boleh nggak apa-apa, tertulis. Disaksikan oleh keluarga misalnya. Kemudian tanya juga, saya ini bekerja. Mungkin kalaupun saya disuruh berhenti saya belum bisa karena saya begini dan begitu. Mungkin ada waktunya nanti. Terus kemudian saya juga bakti sama orang tua saya. Itu coba ditanyakan. Saran saya sekarang informasi ini karena sudah ada, tidak ada salahnya bapak ibu dan ukhti ini juga istikharah aja. Habis makan siang istikharah. Kalau ada ketenangan, bismillah, habis asar saya bantu. Ya. Akhirnya karena mereka kaget dengan itu, mereka bilang begini, sudah kita nggak usah makan siang Ustaz. Ya benar. Ya, mereka nggak makan siang. Udah kami ke kamar aja. Kebetulan, subhanallah kamarnya itu di hotel kami di Swiss Maqam itu di Mekah, itu bersebelah satu lantai dengan saya. Jadi saya bilang nanti selepas istikharah ke kamar saya aja. Jadi saya langsung tunggu mereka di kamar. Mungkin setengah jam kemudian datang. Setahu saya mungkin sudah seperti habis tangis-tangisan mungkin ya. Datang, udah saat kita nggak apa-apa nggak keberatan. Baik kalau gitu. Saya panggil si bujang ini. Gitu. Terus saya telepon cari tahu bujang ini nggak tahu di mana. Ya. Telepon sana terus nggak ketemu. Ternyata dia lagi tidur di kamarnya. Gitu.
Kebetulan dia karena ambil kamar kuat, berempat, jadi kamarnya agak besar. Teman-temannya semua pada makan. Tapi ada temannya bilang, Ustaz lagi di kamar tuh. Saya telepon, ayo bujang ini jodoh sudah datang. Ayo segera. Datanglah dia. Karena ada ayahnya si perempuan, ada ibunya. Maka saya serahkan di kamar saya itu ada walinya. Itu nazar syar'i namanya. Dibolehkan. Ngobrol lah mereka di situ. Saya mau begini, saya mau begini, saya begini. Ternyata jawaban calon suaminya semuanya oke. Saya juga sudah hijrah, saya juga berharap dapat wanita yang sudah hijrah. Saya juga kerja, saya juga tidak butuh memberhentikan sekarang kerjaan. Saya juga punya ayah, saya berharap istri saya juga membantu saya bakti. Saya juga bantu bakti dia sama orang tuanya. Klop, oke habis asar ya, udah habis asar. Itu ekspres sekali tuh subhanallah. Dari sebelum duhur sampai asar. Nah habis asar sebelum asar saya suruh tim beli snack-snack segala macam. Kebetulan kajian di kamarnya si bujang ini karena besar. Kamarnya besar waktu itu. Kita buat kajian di situ lalu saya bilang, Bapak Ibu sebelum kajian ada jemaah kita yang mau menikah. Siapa Ustaz? Ini si fulan sama fulan. Nah, akhirnya nikah lah. Akhirnya saya waktu itu kebetulan karena saya sendiri, saya nggak sama keluarga, saya kasih karena si anak perempuan ini dia triple bertiga sama orang tuanya. Sekarang sudah akad nikah suami istri. Saya kasih kunci kamar saya ini tukar. Saya ke kamar bujang. Ya itu kejadiannya. Dan alhamdulillah saya sempat waktu pulang mereka buat resepsi. Itu saya tidak hadir memang. Tapi jemaah pada cerita. Hadir, mereka langgeng alhamdulillah rumah tangganya segala macam. Jadi sebenarnya kadang-kadang syubhat menunda sebuah amal soleh itu hanya karena belum terjawab. Belum didiskusikan saja. Belum dibicarakan gitu kan. Contoh-contohnya. Jadi tidak ada maslahat untuk menunda menjadi status istri. Hanya karena karir, hanya segala macam gitu ya. Nah nanti kita akan masuk ke poin sekarang tentang lalu bagaimana menjadi istri yang baik, muslimah, sejati. Istri yang soleha, ya, itu ada kriterianya. Cukup banyak. Tapi yang paling dasar itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, mulai situ dulu. Surah nomor 4 ayat 34. Allah sebutkan tentang kriteria wanita yang soleha, muslimah, yang baik, yang sejati itu sebenarnya soleha. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu. Mulai Allah jelaskan di sini. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian lanjutan ayatnya itu tentang masalah kalau wanita nusyud. Wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Terjemahannya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini poin pertama. Kalau Anda mau menjadi istri yang salihah, maka Anda harus tahu, Anda bukan pemimpin, suami Anda pemimpin. Pemimpin itu siapa? Yang dipatuhi, yang dijalankan titahnya gitu kan. Tapi Anda bukan bawahan, Anda pendamping. Ya, pendamping. Sehingga keputusan memang ada di tangan suami. Jangan dibalik ini. Karena banyak rumah tangga kacau karena istri yang mau mengatur. Gak bisa. Kecuali memang ya Anda mau ikutin selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang melarang wanita keluar tanpa izin suami. Gak boleh gitu kan. Kemudian kalau dia lagi, nanti akan kita jelaskan beberapa hak dan kewajiban insya Allah ke depannya. Itu juga sama, dia harus izin sama suaminya. Memang suami ini luar biasa. Dan ibu-ibu harusnya bersyukur karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya dua suami. Ibu hanya punya satu suami, poliandri. Karena kalau dua suaminya, dua-dua tuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Gak jelas ayahnya, makanya tidak ada. Berarti ibu hanya bakti dengan satu laki-laki ini saja. Hanya ini satu saja. Dengan baik dengan dia, patuh dengan dia, bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Jadikan dia sebagai kawam, pemimpin. Ya, biarkan keputusan, boleh kita berikan saran segala macam, biarkan keputusan, kecuali dia punya keputusan melanggar hukum Allah, baru kita jangan patuhi. Karena ketaatan pada makhluk tidak boleh yang berbau maksiat kepada Khalik. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati Khalik. Ya, kita sebagai anak nggak boleh bakti, nggak boleh taat sama orang tua kalau yang disuruh maksiat, nggak boleh. Contoh misalnya orang tua kita suruh kita buka hijab atau misalnya suruh kita tidak sholat, gak boleh kita ikut walaupun orang tua kita. Sama juga istri pada suami, tidak boleh mereka patuhi suaminya kalau berbau maksiat. Tapi kalau tidak, hanya disuruh temanin duduk, ngobrol, jalan, silaturahim keluarga, ikutin saja. Itu sudah ibadah.
seseorang berstatus istri atau suami itu ibadah. Status itu saja ibadah. Ibu misalnya tunggu di rumah nih, tunggu suaminya, atau aktivitas secara umum. Supaya lebih mudah difahami begini. Puasa dulu deh. Puasa itu mulai azan subuh sampai azan maghrib, Bapak Ibu lagi berada di sebuah bahtera pahala namanya puasa. Kapal pahala ini, ya. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, tetap pahala puasa jalan. Sampai azan maghrib baru terputus. Nah, orang kalau menikah, mulai akad nikah status suami istri, sampai salah satunya meninggal, bahkan ada banyak amal-amal yang tetap berjalan setelah meninggal, seperti adanya anak misalnya, yang soleh, yang mendoakan dia, anak-anak yang soleha, maka itu berlanjut. Berarti rumah tangga itu bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Karena selama kita masih berumah tangga tidak bercerai, maka pahalanya sebagai istri dan sebagai suami jalan terus. Walaupun cuma aktivitas biasa. Cuma ngobrol, cuma jalan, segala macam. Lalu kenapa disia-siakan ini? Ya, itu. Jadi ini bahtera pahala yang luar biasa. Oleh karena itu harus betul-betul fokus di sini. Yang paling pertama, usahakan selalu sodorkan ke suami. Kalau dia tanya ibu, bagaimana pendapatmu? Baru kita kasih pendapat. Jangan kita yang atur ini. Ya. Ini jangan diatur karena pengaturan ini berbahaya. Memberikan masukan boleh. Allah yang bilang itu, bukan saya. Kepemimpinan nomor 1 harus di tangan suaminya. Dia yang menentukan jalan atau tidak. Pernah dengar nggak ada namanya Amir Safar? Kan kita punya banyak pemimpin ya. Yang kalau ada orang diangkat oleh Allah jadi pemimpin tidak boleh dilanggar. Seperti contoh misalnya Amir Safar. Amir Safar itu kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian safar 2 atau sampai 3 orang, maka jangan safar kecuali menunjuk 1 orang jadi amir safar, pemimpin safar. Nanti dia yang bilang jalan tidak. Mungkin kalau di pesawat itu kaptennya gitu ya. Dia yang tentukan jalan atau tidak. Nah itu harus ada dan harus dipatuhi. Gak boleh dilanggar. Betapa kacaunya penerbangan pesawat kalau tidak ikutin. Semua punya pendapat sendiri. Harus ada kaptennya. Pemimpin negara, presiden harus 1. Gak ada 2 presiden. Harus 1. Ada pendampingnya, wakilnya iya. Tapi hanya memberikan saran, keputusan mutlak ada di tangan dia. Imam sholat, imam. Sekarang ibu dan bapak ikut sholat berjamaah nih. Ternyata imamnya di sholat duhur kayak tadi lupa tahiyat pertama. Kita udah ingatin nih, jemaah laki-laki sudah bilang subhanallah. Ibu-ibu kalau perempuan tuh menepuk punggung tangannya. Kalau dia tidak engah. Sekarang pertanyaan, kita harus langgar imamnya? Contoh misalnya imam tidak tahiyat. Dia lupa nih, dia berdiri ke rakaat, dia kira sudah rakaat ketiga misalnya. Atau dia kira masih rakaat pertama. Kita sudah ingatkan, subhanallah laki-laki. Jemaah perempuan sudah tepuk punggung tangannya, dia tidak mau juga. Apakah kita dulu tahiyat? Enggak, kita harus ikutin dia. Ya, seperti itu pemimpin. Ya. Di sini bukan berarti mendukung sesuatu yang salah, bukan. Tapi ada syariat yang mengatur. Nah begitu juga ya anak pada istri pada suami. Ya, begitu juga dengan bawahan pada atasan. Masyarakat pada pemimpin negara semua sama. Nah seperti itu kurang lebih. Lalu Allah sebutkan apa yang membuat suami itu menjadi pemimpin. Allah tidak sembarangan mengangkat. Lihat di sini Allah bilang, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu kalau seandainya ayahnya ibu yang berikan ibu uang, normal. Ayah kasih anaknya normal. Tapi kalau suami kasih ibu uang, ini suami orang lain. Bukan mahram kita. Kan kita tidak boleh nikah sama mahram ya. Harus nikah sama orang lain. Nggak boleh ayah, nggak boleh kakek, nggak boleh paman. Karena kalau pakai akal manusia kan, ya ayah lebih pantas nikahi anaknya. Tapi itu akal manusia. Syariat Allah tidak begitu. Nggak boleh nikah sama mahram. Hukumnya haram. Bab zina paling berat adalah zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, itu paling berat. Ya, zina itu paling berat. Ya. Jadi di sini suami itu orang asing, ibu-ibu sekalian ya, orang asing. Tapi begitu dia jadi status suami, Allah wajibkan dia memberikan kebutuhan ibu, nafkah, 5 hal: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu dia. Itu namanya nafkah. 5 hal ini harus dia berikan. Dan semua suami yang membengkalikan kewajiban nafkahnya ini, maka dia dosa besar. Maka dia dosa besar.
Makanya kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman an yudayya' man yaqutu. Sungguh berat hukuman bagi seseorang laki-laki yang membengkalikan kewajiban nafkahnya. Tentu semampu dia. Kalau cuma mampu beli nasi uduk satu bungkus satu hari, ya sudah itu makan berdua. Apa yang dia makan, istrinya makan. Di mana dia tinggal, istrinya tinggal. Ya, apa yang dia pakai, istrinya juga ada pakai pakaian menutup auratnya. Memang sudah begitu. Ya, makin dia berikan lebih, kalau memang dia punya lebih, maka makin besar pahalanya. Ya, karena memang memberikan nafkah kepada pasangan hidup atau anak ini termasuk pahala yang paling besar. Ya. Jadi dia ini orang asing, Bu. Orang asing yang datang tiba-tiba memberikan semua kebutuhan ibu. Saya mau tanya satu poin, ibu jawab dengan hati nurani dan pikirannya. Kalau seandainya ibu lagi jalan di sebuah jalan depan rumah orang, terus tiba-tiba hujan deras, turun hujan deras, Anda bernaung di bawah pohon misalnya di depan rumah, atau Anda sedang depan rumah seseorang. Lalu orang yang punya rumah itu buka pintu mengatakan, ibu-ibu duduk, masuk aja sini, bernaung dulu. Lalu ibu bernaung di terasnya dia. Cuma bernaung aja, selesai hujan ibu pergi. Kira-kira saya mau tanya Bu, ibu jujur, setiap kali lewat rumah itu ibu kenang gak kebaikan orang itu? Pasti ibu akan bilang, oh pemilik rumah itu baik banget ya. Bagaimana kalau pemilik rumah itu siapin teh hangat, pisang goreng, lebih baik gak? Baik banget, pasti dikenang ya. Sekarang saya tanya, sudah berapa tahun suami ibu selamatkan ibu dari hujan? Sudah berapa banyak teh hangat, teh dingin, pisang goreng, daging yang ibu makan? Makanya Nabi SAW bilang, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, saya suruh istri sujud sama suami. Kenapa? Karena ini orang lain. Orang lain yang hanya menaungi ibu. Makanya ibu jangan buat kesalahan dalam masalah ini ya. Jangan sampai merusak hubungan dengan orang ini. Karena orang yang satu ini penentu ya, ibu selamat atau tidak di dunia dan akhirat. Sampai ada seorang wanita datang ke hadapan Nabi SAW, Nabi tanya, kamu bersuami enggak? Dia bilang iya. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kau bermuamalah dengan dia? Lalu kata perempuan tersebut, saya lakukan apa yang saya lakukan untuk melayani dia semampu saya. Kata Nabi SAW, hati-hati karena surga dan nerakamu di tangan dia. Satu orang ini. Jadi betul-betul dikemas baik-baik, ya, hubungan baik dengan dia. Tapi Ustaz, suami saya itu buruk akhlaknya. Ya resiko, kenapa Anda pilih orang itu? Banyak perempuan lucu, dia bangga menjadi istri seorang laki-laki yang memang playboy. Sudah 100 pacar yang diganti-ganti sama dia. Lalu setelah nikah berharap tidak ada perselingkuhan. Ini sangat aneh. Sebelum nikah aja memang sudah begitu orangnya. Gimana caranya? Islam datang memandu kita. Bagi semua wanita. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna wa khuluquhu fazawwiju. Orang datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya. Dua ini. Bukan tampannya, bukan kayanya. Kalau akhlaknya sudah baik, dari keluarga baik-baik, santun, ramah, beragama juga, tahu haknya Tuhan, sholat, tutup aurat dan segala macam, maka terima nikahnya. Kalau tidak terjadi kerusakan muka bumi. Kata Nabi, kata para ulama hadits, kerusakan ini adalah terjadi KDRT, terjadi perceraian, semua itu bisa terjadi karena salah dalam memilih pasangan. Begitu juga bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'a, wanita dinikahi umumnya karena 4 hal. Banyak laki-laki nikahi wanita karena 4 ini. Yang pertama, li jamaliha karena kecantikannya, yang kedua li hasabiha karena keturunannya, yang ketiga adalah limaliha karena hartanya, yang keempat adalah li diniha karena agamanya. Lalu Nabi pesan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah agamanya, hidupmu akan bahagia. Semua kekurangan fisik di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian itu hanya di bumi saja. Ini jasad kita, ini jasad sementara. Nanti kalau kita meninggal, setelah dikafan dimasukkan tanah, semua hancur dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, semua badan kalian, tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya nanti Allah bangkitkan kalian. Lalu apa kata Nabi SAW? Dan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan postur ayah kalian Adam. 60 siku ke langit. Gak ada lagi cacat, gak ada lagi jelek. Manusia paling tampan sempurna Nabi Adam. Manusia paling cantik adalah Hawa. Gak ada yang kalah, itu ibu dan ayah kita semua. Itu disepakati oleh para ulama. Nanti kita dibangkitkan seperti Nabi Adam, laki-lakinya seperti Hawa, perempuannya. Gak ada kekurangan. Memang wajah kita tetap sama, tapi Allah berikan ketampanan, kecantikan. Itu memang begitu. Terutama kalau dia jadi ahli surga. Kalau ahli neraka tentu akan dihukum, ya. Tapi Allah bangkitkan begitu. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang masuk surga, maka hatinya akan seperti Ayub.
Nabi Ayub alaihissalam tenang, penyabar, santun. Kemudian parasnya, fisiknya seperti Yusuf. Ya. Disebutkan dan keperawakannya seperti Adam. Jadi sebenarnya orang kalaupun lahir di muka bumi ini cacat, itu akan hilang. Akan hilang semua di akhirat. Maksudnya jangan sampai kita terpengaruh hanya karena casing, akhirnya rusak semuanya. Ya. Oleh karena itu kita harus dahulukan masalah ini. Nah di sini kita harus membalas kebaikan orang. Kalau tadi ibu bilang harus mengenang kebaikan orang hanya karena diberikan naungan satu kali hujan dan berikan minum misalnya. Bagaimana dengan suami yang sudah sekian tahun? Sering-sering minta terima kasih, ucapin terima kasih, mohon maaf, itu penting. Itu aja minta keridoannya. Karena kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal lalu suaminya ridho itu merasa kehilangan, maka baginya surga. Ibu jangan jadi wanita yang kalau meninggal suaminya bilang Alhamdulillah. Ya. Iya, ada saja. Karena selama hidup lisannya tajam, suka merusak hubungan dengan suami, itu jadi masalah. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Ibu bisa lihat banyak dalil-dalil syar'i. Kata Nabi SAW, istri manapun, wanita manapun yang jaga sholat 5 waktunya, nggak disebutin sholat sunnah. Kalau ibu sholat qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail itu tambahan ekstra luar biasa. Ibu sholat 5 waktu aja. Ini nggak ada hadis seperti ini buat laki-laki ya. Laki-laki itu pergi ke masjid, sholat ini segala macam, banyak ngantar jenazah, jihad. Ibu sholat 5 waktu. Wanita manapun yang sholat 5 waktu. Nggak disebutin sholat sunnah. Kemudian puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnah. Jadi puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid itu sudah tambahan bagi wanita. Puasa Ramadan aja. Yang ketiga, mentaati dan melayani suaminya dengan baik kecuali pada saat meninggal boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Begitu mudah. Enggak ada hadis seperti ini buat kami laki-laki, enggak ada. Kalau ada hadis laki-laki suami manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia kasih kebutuhan istrinya masuk surga, enak banget. Kalau kami itu harus perang, ya. Dibunuh oleh musuh, ngantar jenazah, cari nafkah. Laki-laki berat, gitu kan? Tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian perhatikan baik-baik. Memang posisi suami itu sebagai kawam. Kalau Anda mau menjadi istri yang salihah, Anda memang memposisikan dia sebagai pemimpin. Dan laki-laki itu kalau biasa diberikan sifat kepemimpinannya, maka dia akan lebih memuliakan lagi. Karena memang sudah ada fitrah laki-laki. Kalau dimuliakan, maka dia akan balas dengan kemuliaan. Banyak karakter laki-laki yang ibu harus tahu. Yang pertama, mereka itu dominan akal. Ibu dominan perasaan. Akal itu bu, masalah solusi. Ibu kalau telepon suami, ini ada lagi begini dan begitu di rumah. Itu akalnya sudah jalan ke solusinya. Jangan karena kadang-kadang lupa bilang sayang, terus protes. Dia bukan tidak sayang. Laki-laki itu banyak mempraktekkan sayangnya dan cintanya itu di praktek lapangan depan mata. Ibu lihat tuh rumah yang disiapin, lihat itu makanan, minuman, pakaian, lihat itu. Jangan terpengaruh dengan sinetron dan film harusnya kata-kata saja. Bukan tidak boleh kata-kata ya. Tapi jangan sampai orang kita lagi genting nih, listrik lagi mati di rumah, lagi apa terus suami bilang baik sekarang saya selesaikan ya assalamualaikum. Oh ini berarti udah nggak sayang sama saya. Kenapa harus begitu pikirannya? Padahal Anda sedang butuh sesuatu, gitu kan? Jadi dia selalu dominan akal. Laki-laki juga itu suka diterima kasih. Itu fitrahnya. Jadi apapun yang dia berikan walaupun kecil, ibu biasa bilang terima kasih ya, jazakallah khairan, terima kasih, ucapin. Kalau ibu ucapin itu ke suami, yang ada di benak dia adalah bagaimana dia berikan lagi yang lebih setelah itu. Ada banyak suami bu, terjadi. Di Jakarta ini ada. Mereka kerjanya pas-pasan. Akhirnya karena ingin menggembirakan istri, dia belikan handphone baru walaupun mungkin buatan Cina yang lebih murah. Tapi kita tidak pernah tahu, ibu tidak pernah tahu bagaimana upaya dia dalam itu. Mungkin utang sana, utang sini, mungkin dia macet pergi ke toko yang paling tepat untuk belikan Anda. Begitu pulang di rumah, ini hadiah dari saya. Ya HP Cina, apaan nih? Dianggap remeh. Kedepannya nggak mungkin dia belikan lagi, sudah selesai. Karena mereka tuh dominan akal. Oh saya tidak dimuliakan, selesai. Saya juga tidak muliakan. Itu akal begitu simpelnya. Dominan laki-laki begitu, beda dengan ibu dominan perasaan. Ya, laki-laki ini sifat pemimpinan memang ada dari kecil ya. Kalau ibu punya anak laki-laki sama anak perempuan, kalau anak perempuan ibu hidangkan makanan di piring dan mengatakan makan nak, mungkin sedikit ibu taruh piring itu, bukan melemparnya, tapi meletakkan dengan ya mungkin tidak ada diikuti mungkin dengan kesantunan sedikit lah ibu taruh di depannya dengan sedikit meletakkan tanpa ada kata-kata apa-apa. Maka anak perempuan makan saja. Tapi kalau anak laki-laki dari kecil ibu taruh piring, sedikit ibu lempar piring depannya saja, maka dia nggak makan. Diambil sendok, dibuang-buang nasinya. Dia rasa kepemimpinannya tercoreng. Itu fitrah laki-laki. Memang dia kawam. Nggak bisa kalau nggak paham itu. Ya.
Jadi poin-poin seperti ini harus betul-betul difahami, gitu ya. Ada saatnya di mana memang dia itu memberikan haknya. Ibu lihat bagaimana dia melayani ibu biologis, bagaimana dia menyiapkan tempat tinggal. Kalau sudah terpenuhi itu sudah luar biasa. Jangan menyakiti dia dengan hal-hal yang tidak diperlukan, gitu ya. Keluar rumah tanpa izin, jalan semaunya, ngomong semaunya, ini jangan. Ya, makanya dalam salah satu atau banyak hadis Nabi SAW diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib wa Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, ya wanita salihah dikatakan adalah wanita yang kalau kau lihat kepadanya maka kau akan bahagia, dan kalau kau suruh maka dia akan patuh, dan dia juga menjaga kemuliaannya, kehormatan, tidak menyakiti dengan lisan, dan dia menjaga kehormatannya, tidak selingkuh, dan juga menjaga amanah harta bila kamu tidak ada. Ya. Kemudian wanita yang buruk adalah, kata Nabi SAW melanjutkan hadisnya, wanita yang kalau kau lihat kau tidak senang, karena penampilannya semaunya sendiri, ya bau badan gak dijaga, tutur katanya kasar, menyakitimu dengan lisannya, dan dia tidak beramanah pada saat kau sedang tidak ada, dia selingkuh, dan dia juga tidak menjaga harta. Gak boleh ibu dalam rumah itu misalnya, suami tanya, mana charger saya? Oh gak tahu. Mana ini? Saya gak tahu. Itu amanah semua. Walaupun kecil, perjengkalnya tempat tinggal yang suami siapin, mau kontrak atau rumah, itu semua amanah. Allah akan tanya. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan ditanya, minta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, diminta pertanggungjawaban. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, diminta pertanggungjawaban. Seorang istri bertanggung jawab terhadap anak dan harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban. Dan seorang budak, pemimpin atas harta majikannya dan diminta pertanggungjawaban, dan kalian akan semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Jadi itu butuh mengenal karakter-karakter seperti ini ya. Kemudian kalau ibu malah sebaliknya dominan perasaan. Nah, dominan perasaan itu berarti lebih banyak memang Allah berikan itu kepada ibu ya, karena ibu hamil, ibu menyusui, ibu punya anak, itu dominan perasaan ya. Makanya usahakan hindari semua tontonan kekerasan, karena itu bentrok dengan fitrah ibu ya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada di rumah terus istri saya liatin, ini ada cuplikan, ini ada anak kecil dipukul sama pembantu ini, saya nggak mau lihat, saya sendiri nggak mau lihat. Padahal laki-laki itu sebenarnya lebih kuat secara kejiwaan, tapi nonton-nonton seperti ini nggak baik, karena orang yang dominan perasaan itu akan mudah merekam dan seakan-akan itu terbawa di alam bawah sadarnya. Makanya nonton yang berpendidikan aja, yang edukasi kah, ilmu agama kah, yang bermanfaat, kesehatan kah, gitu-gitu aja, nggak usah yang buruk-buruk gitu ya, karena itu bahaya sekali ke masalah perasaan gitu ya. Kemudian di sini setelahnya masih surah An-Nisa ayat 34 Allah bilang, oleh karena itu wanita-wanita yang salihah dikatakan gitu oleh Allah ya, ini yang taat kepada Allah ialah yang memelihara diri ketika suami tidak ada, nggak selingkuh. Udah suami tidak ada bukan berarti bebas mau buat semaunya, enggak, dia tetap berjaga hubungan baiknya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini ada makna tafsirnya ya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bagaimana Allah memelihara ibu-ibu sekalian? Tahu nggak kenapa warisan buat perempuan itu satu, laki-laki dua? Karena laki-laki itu, ibu kalau punya anak laki-laki, kewajiban suami ibu atau ayahnya memberikan nafkah hanya sampai balik. Kalau anak laki-laki ya. Setelah balik itu bukan kewajiban orang tua lagi. Tapi kalau anak perempuan, kewajiban orang tua memberikan nafkah sampai menikah. Jadi kalau ada anak perempuan belum nikah sampai 40 tahun, ayah masih hidup, ayah masih punya kewajiban memberikan nafkah, kebutuhannya. Setelah nikah, suaminya memberikan nafkah. Bukankah ibu dijaga sama Allah? Sebelum nikah orang tuanya wajib memberikan nafkah sampai menikah. Setelah nikah suaminya memberikan nafkah. Selama berstatus suami istri. Makanya Allah bilang, mereka harus menjaga itu kemaluan mereka, mereka tidak selingkuh segala macam sebagaimana Allah telah memelihara mereka. Ya. Lalu Allah bilang, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya, nusyud ini pembangkangan Bapak Ibu sekalian. Nggak mau jalankan perintah-perintah agama, nggak mau dengarkan titah suami padahal tidak ada perintah, tidak ada maksiat di situ, ya. Nggak mau layanin biologis, nggak mau membersihkan rumah, nggak mau ngerawat anak, nggak mau semuanya gitu kan. Maka orang begini kata Allah SWT nasihati mereka. Ingatkan ini gak boleh dalam agama, ini haram, harus gini dan gitu. Kalau mereka tidak mau dengar juga maka pisahkan mereka di tempat tidur. Gak terjadi interaksi biologis. Kalau mereka tidak mau juga maka boleh dipukul. Tapi pukulan ini kata ulama darbatun ghairu mubarrah. Pukulan tidak berbekas, maksudnya dengan menggunakan, sebagian ulama bilang bahkan dengan kayu siwak. Ya. Atau mungkin menggunakan tangan tapi menjauhi wajah. Nah begitu disebutkan dalam hadis. Ini kalau sudah nusyud banget dah.
Disuruh selalu diingatkan tidak mau dengar. Enggak mau patuh, enggak mau semuanya. Pokoknya mau jalan sendiri. Maka seperti itu. Lalu Allah bilang, kemudian jika mereka mentaatimu. Para istri sudah mulai taubat, mulai mentaati. Maka jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Udah, berikan dia kesempatan. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Atau maha benar. Maha besar gitu ya. Nah ini gambaran. Kalau ibu menjadi istri yang salihah, ya, maka ibu fokus selain ayat tadi kepada kewajiban. Apa kewajiban ibu? Saya akan jelaskan kewajiban itu saya simpulkan di 3 hal saja. Kewajiban ibu dalam rumah tangga. Fokus di situ. Yang pertama taat sama suami. Selama bukan maksiat ibu wajib taat. Ya. Ayo pergi, jangan keluar, segala macam, temani saya. Semua kita taati. Dan dalam ibadah sunnah, misalnya ibu lagi puasa sunnah, ibu lagi sholat sunnah, itu tetap perintah dan titah suami didahulukan. Contoh ibu lagi puasa Kamis hari ini terus tiba-tiba suaminya ajak biologis. Maka melayani suami wajib kita batalin puasa sunnah. Tapi yang sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Kalau ketemu hak wajibnya Allah dengan hak wajib makhluk kita dahulukan hak wajibnya Allah. Kalau bertemu dengan hak sunnah Allah secara hukum fikih. Sholat sunnah, puasa sunnah. Ketemu dengan hak wajib makhluk kita dahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah. Ibu dan bapak kita panggil, ya, batalin. Karena menjawab panggilan orang tua wajib. Ibu lagi sholat sunnah, suaminya panggil, batalin. Ya, seperti itulah. Ada pernah jemaah yang berkeluh kesah, dia syahwatnya bangkit, suaminya begitu di malam hari, lalu dia mau biologi sama istrinya. Kemudian istrinya bilang, sudahlah kita sholat malam aja. Sholat malam itu sunnah. Melayani suami wajib. Gimana caranya dia memahaminya ini? Sebagai contoh saja gitu ya. Maka itu yang pertama, harus taat, patuh ya selama bukan maksiat. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan biologis suami. Ini bagian daripada rumah tangga. Ya. Dan setiap melakukan interaksi biologis maka ada pahala. Karena kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang miskin, mereka datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta yang mereka infakkan, kami tidak punya. Ajarkan kepada kami amalan yang bisa menyaingi pahala mereka. Maka banyak Nabi ajarkan, tasbih adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, subhanallah, la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Banyak disebutkan. Nabi SAW mengatakan, dan di kemaluan karena ada juga sedekah, pahala yang besar. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami lalu kami dapat pahala juga? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya zina, maka bukankah berarti dapat dosa? Maka para sahabat mengatakan iya. Kata Nabi SAW, begitulah kalau kalian letakkan pada yang halal. Yang ketiga, harus melakukan semuanya dengan izin. Seperti keluar rumah dengan izin, mau ibadah sunnah, misalnya mau puasa sunnah sementara ada suami, izin, ya. Mau mengeluarkan harta dari nafkah, mau bantu keluarga, izin, ya. Yang ibu tidak izin itu kalau harta ibu pribadi saja. Harta ibu pribadi silakan, ya. Tapi kalau harta dari suami, misalnya dikasih nafkah, nggak boleh ibu sembarangan ngeluarin sana sini. Harus sampaikan, ya. Karena nanti jangan sampai di akhir bulan, sebelum akhir bulan sudah habis nafkahnya. Akhirnya suami juga mungkin tidak punya income lagi, jadi masalah baru, ya. Oleh karena itu ini harus dengan izin, ya. Kata Nabi SAW, istri manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya dilaknat sampai dia kembali. Dilaknat itu berarti diangkat berkah hidupnya, ya. Ibu juga kalau lagi marah pun sama suami, jangan tinggalkan ranjangnya, ya. Kecuali memang itu berbahaya secara fisik bagi ibu, ya. Misalnya dia mabuk, dia bisa bunuh, dia bisa mukul, itu bahkan kita boleh keluar rumah. Tapi kalau hanya sekedar ngambekan masalah teknis, gak boleh tinggalkan ranjang, ya. Karena itu akan membuat suami makin marah nanti, gitu kan. Karena biologis itu akan memperbaiki hubungan, maka itu juga yang harus diperhatikan, ya. Itu kurang lebih kewajiban ibu, dan yang merupakan hak ibu ada 5. Kalau tadi kewajiban ibu saya simpulkan 3, kalau hak ibu ada 5. Yang pertama itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Ini berarti kewajiban suami. Muasyarah bil ma'ruf ini artinya bergaul dengan cara yang santun, ya. Suami itu bertutur kata yang baik, ya, mendidik dengan baik, gitu kan, mengingatkan dengan baik. Ya, dan ibu harus paham ini juga ada batasnya. Maksudnya jangan ibu tunggangi. Oh kan kewajiban suami harus muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Udah saya tidak santun aja, toh dia disuruh sama Allah. Gak bisa. Allah bilang hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan.
Nggak boleh ibu mau dibaikin lalu ibu jahat, nggak bisa. Ya, ibu mau dilembutin tapi ibu kasar, nggak mungkin gitu ya. Maka ini yang pertama. Jadi para suami memang harus bermuamalah dengan baik. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya atau istri dan anaknya. Dan aku adalah sebaik-baik contoh dalam masalah itu, kata Nabi SAW. Terus yang kedua adalah hak biologis. Sama tadi, hak suami, hak istri. Berarti saling memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yang merupakan hak ibu, itu kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Tadi sudah saya sebutkan nafkah di 5 hal. Makanan, minuman, tempat tinggal, transportasi, dan pakaian semampu suami. Jangan membebankan dia di atas kemampuannya. Berapa banyak terjadi utang sana sini hanya karena tuntutan istri yang berlebihan. Udah cukup. Allah memberikan kita kapasitas. Begini kapasitas. Mulut kita ini Allah kasih kapasitas Bapak Ibu sekalian 1-2 sendok. Ibu kalau masukkan 3 sendok makanan nggak bisa ngomong, susah ngunyahnya. Ada kapasitasnya nggak? Ada. Kita kalau minum air nggak bisa kita tuang langsung 1 gelas. Teguk demi teguk, ada kapasitasnya. Baju pakaian di badan kita pakai berapa sih? 2 lembar. Maaf, pakaian dalam sama pakaian luar misalnya. Atau mungkin ditambah kalau ada yang ibu-ibu mungkin tambah dengan pakaian rumah lalu nanti dilapis dengan gamis atau abaya lagi, oke, maksimal. Nggak ada orang pakai 10 lembar baju. Misal, sepatu 1 pasang, sendal 1 pasang, itu kapasitas. Boleh punya lebih boleh, tapi jangan berlebihan. Akhirnya punya sepatu sampai 10, 20, 30, mubazir. Untuk apa? Nanti juga keluar model baru beli lagi. Ya. Perlu Bapak Ibu tahu, kalau selalu bahasanya kan promo, kan diskon. Tidak akan habis promo dan diskon sampai hari kiamat. Percaya sama saya ini pedagang. Ya. Nah, ya, bukan saya lakukan, tapi memang umum. Sekarang kami di restoran ini punya satu sistem sebagaimana tempat-tempat lain. Kita kalau sudah habis promo 1, kita berpikir bagaimana kita buat promo yang kedua, promo yang ketiga untuk konsumen datang. Itu normal sekali. Di travel juga begitu, dia tidak pernah habis. Ada beberapa swalayan itu tulis spanduk diskon 70% sampai sobek-sobek spanduknya. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu perlu digarisbawahi karena kalau keinginan tidak habis-habis. Gak bakal selesai gitu. Ya. Jadi ibu punya hak nafkah ini. Tapi berarti di luar nafkah tidak ada kewajiban suami. Ya. Tidak ada kewajiban suami bantu keluarga ibu. Tidak ada kewajiban untuk menggantikan handphone baru sementara masih bagus. Tidak ada kewajiban. Ibu boleh ajukan. Tapi jangan tersinggung kalau dia tidak memberikan. Karena bukan kewajiban dia. Ya. Bukan kewajiban dia. Kemudian yang keempat ya, adalah pendidikan. Jadi para suami punya kewajiban memberikan kesempatan istrinya untuk belajar agama. Kalau dia bisa ajar sendiri bisa, kalau tidak hadir di pengajian begini perlu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, al-ayah yang artinya hai orang beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama bagaimana menyelamatkan keluarga dari neraka dengan pendidikan. Jadi ibu usahakan selalu ya belajar agama walaupun online. Dan itu suami juga harus memberikan kesempatan dia. Terutama yang berhubungan dengan haknya atau tugasnya perempuan. Bagaimana jadi istri yang baik. Seperti ibu-ibu dengar hari ini misalnya bagaimana menjadi ibu yang baik. Bagaimana mendidik anak dan seterusnya lah. Ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir yang kelima adalah perlindungan. Ibu punya hak untuk dilindungi. Semua suami yang melindungi istrinya itu ibadah. Bahkan kalaupun dia sampai terbunuh. Ya, karena membela istrinya, misalnya lagi jalan suami istri, istrinya mau diperkosa sama orang jahat, lalu dia membela diri, dia membela istrinya sampai dia terbunuh, maka dia mati syahid. Orang yang terbunuh karena membela kehormatan istrinya, kemudian dirinya, hartanya, ini semua adalah orang yang mati syahid. Maka itu kurang lebih gambaran tentang masalah kewajiban. Nah kalau anda sudah begini hidupnya, maka anda wajar mendapatkan gelar muslimah yang baik gitu ya. Kalau masih status istri ya. Nanti akan kita singgung sedikit masalah menjadi ibu ya. Nah Nabi SAW mengatakan khusus wanita yang salihah ini. Kata Nabi SAW ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini semuanya perhiasan. Tapi ketahuilah perhiasan terbaik adalah wanita salihah. Itu memang ditekankan masalah itu. Berarti anda akan mendapat predikat itu ya.
Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW yang lain, min sa'adati ibn Adam thalatha wa min syikwati ibn Adam thalath. Termasuk kebahagiaan ya, anak cucu Adam itu 3 dan kesengsaraannya ada 3. Riwayat lain ada 4 sumber bahagia dan ada 4 sumber kecelakaan atau kesengsaraan. Disebutkanlah yang pertama itu adalah istri yang salihah. Ini adalah sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Kapan dia baik, taat kepada Allah, dia melayani suami dengan baik, tidak selingkuh, tutup aurat dan segala macam, ini akan menjadi perhiasan dunia terbaik dan ini adalah sumber kebahagiaan. Ya, dia akan memberikan hak suaminya, dia akan menjaga anaknya dengan baik, menjaga amanah harta dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sumber kebahagiaan adalah rumah yang layak sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, tunggangan yang nyaman sesuai dengan kemampuan, dan yang keempat adalah tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Sebaliknya, kesengsaraan ada 4. Riwayatnya ada 3 tadi, tapi saya ambil riwayat yang 4-nya, yaitu istri yang buruk akhlaknya, itu kesengsaraan. Ya, kemudian yang kedua adanya rumah sempit, ya, sementara dia mampu, kendaraan yang tidak nyaman, dan tetangga yang buruk. Jadi semua ini harus betul-betul diperhatikan. Sekarang kita masuk sebagai penutup di masalah menjadi status yang kedua ibu. Ya. Mohon maaf kalau ada di antara anda memang yang belum Allah karunia anak. Saya tidak bermaksud karena saya tidak kenal ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk memang populasi. Kalau anda mau nikah terus suaminya atau calon suami bilang saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, dari awal tolak. Karena tujuan pernikahan memang punya anak. Walaupun memang bisa saja mengatur jarak anak tersebut lahirnya misalnya ya. Misalnya per 2 tahun setelah selesai menyusui dan segala macam, karena menyapinya 2 tahun bayi itu. Contohnya. Atau misalnya mengatur karena masih jarak jauh. Masing suami kerja di negara mana, dia di negara mana, maka dia mengaturnya. Atau mungkin ada penyakit yang berbahaya kalau dia hamil lagi, itu mungkin semua itu adalah hal-hal yang mungkin bisa jadi udzur ya. Tapi kalau tidak ada udzur nggak usah. Ya. Peremajaan terbaik bagi tubuh manusia, bagi tubuh wanita terutama kalau dia hamil, ya. Karena itu ada pembaharuan tubuhnya gitu ya. Itu makanya ditemukan hasil surveinya itu wanita yang banyak keturunannya jauh lebih sehat dibandingkan wanita yang sedikit keturunan. Tapi kalau yang belum Allah kasih, maka jangan putus asa. Dalam Al-Quran cukup banyak kisah nabi-nabi. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pertama punya anak Ismail. Itu umur beliau seingat saya mungkin sudah di umur 90 tahun atau 80 tahun ya. Kemudian ada Ishak itu di umur 100 tahunan lebih ya. Karena selisih antara Ismail dan Ishak itu sekitar 16 tahun. Kemudian kita juga ada kisah Nabi Zakaria. Nabi Ishak sendiri itu menikah dengan istri dan istrinya mandul 20 tahun gak punya anak. Kemudian Nabi Zakaria juga begitu, menikah sampai umur 90 tahun 100 tahun belum punya anak. Karena istrinya mandul. Tapi semua itu Allah jadikan pelajaran. Dengan mereka rutin dekatkan diri kepada Allah, dengan mereka banyak berdoa, akhirnya Allah kasih keturunan. Nah, sekarang tinggal, itu tadi poin kalau anda belum dapat keturunan, jangan putus asa. Terus berdoa, terus dekatkan diri kepada Allah SWT. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, anda kalau kerja di perusahaan, terus anda sedang mengajukan satu proposal nih, supaya naik gaji, bertambah salary atau payrollnya misalnya. Contoh, sementara anda ajukan itu ke direktur perusahaan, apa yang anda lakukan sementara menunggu jawabannya? Apakah anda akan menjadi staf yang ugal-ugalan atau anda menjadi staf yang berprestasi? Tentu berprestasi. Nah itu contohnya orang kalau sedang berdoa sama Allah. Kalau mau proposal doa itu diterima, kita harus makin tunjukkan prestasi kita. Makin puasa, makin zikir, makin baca Quran, makin semuanya itu baru bisa, gitu kan? Jangan mimpi mengharap diterima doanya sementara dia sendiri jauh dari Allah SWT seperti pegawai ugal-ugalan. Ditolaklah proposalnya, gitu kan? Itu secara akal saja. Oleh karena itu mohon kepada Allah SWT untuk diberikan keturunan, jangan putus asa. Saya sarankan nanti bagi yang belum punya anak bisa baca kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam, surah nomor 19, ingat saya 15 ayat pertama. Itu satu keajaiban yang Allah ceritakan. Dan itu juga Bapak Ibu bisa kembali ke serial Nabi, ada di playlist YouTube kami, itu ada serial tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ishak ya. Itu semua menceritakan tentang masalah mandul, dan memang Nabi Zakaria belum kita ceritakan, nanti ada masanya insya Allah, karena sekarang kita masih sampai di serial Nabi Yusuf ya.
di Blok M Square di Masjid Nurul Iman setiap Sabtu kedua antara duhur dan asar gitu. Baik, sekarang kita masuk kalau sudah punya anak. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian, ya terutama ibu-ibu. Maka yang paling pertama, ibu harus banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa itu. Tentu suami ibu juga sama, tapi kita kena bahasa muslimah ya. Ulang-ulangi, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan kami, keturunan-keturunan kami, penyejuk mata kami. Supaya selalu kami suka lihat, enggak sakitan, enggak cacat secara fisik, akhlaknya baik, nanti kalau besar bakti, semua itu masuk dalam qurrata a'yun, namanya penyejuk mata. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Juga ada doa yang lain, tapi ini memang Allah sebutkan kalau orang sampai umur 40 tahun. Tapi tentu sebelum 40 tahun boleh dibaca. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Ada potongan ayatnya, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, yang dia mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau karuniakan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan aku berbuat amal soleh yang kau ridhoi dan perbaiki keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati. Aku telah tobat kepadamu dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Kalau tidak hafal dalam bahasa Indonesia saja. Ya, kita selalu berdoa agar anak-anak itu dijaga kesehatannya, dijaga dari segala macam mara bahaya, itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan pendidikan yang positif dan jangan wariskan pendidikan yang negatif. Contoh misalnya, kalau Anda baru bisa baca Quran di umur 30 tahun, anak Anda itu harus menjadi penyebab menutupi kekurangan Anda itu. Buat mereka hafal Quran di 10 tahun. Tutupi kekurangan kita itu. Jangan wariskan keburukan. Ya. Jangan bilang, nak mana pacar kamu nak, pacaran aja. Ibu juga dulu begitu kok. Hamil luar nikah gak apa-apa, ibu juga dulu begitu. Itu banyak orang-orang seperti itu. Dia wariskan keburukan. Harusnya kita jadikan anak-anak ini justru sebagai aset menutupi kekurangan dan kesalahan kita di masa lalu. Ya, tutupin semua kesalahan kita dan buat supaya mereka tidak terjerumus dari pengalaman hidup kita. Jangan sampai mereka zina, jangan sampai mereka khamr, jangan sampai indan itu segala macam lah, itu ya. Biasakan mereka sudah tutup aurat dari kecil, mereka kenal sholat dan lingkungan yang sehat, semua itu penting. Yang ketiga, jangan kasih pilihan anak-anak. Apapun itu sifatnya. Makan, minum, pakaian, jangan dikasih pilihan. Kita sebagai orang tua yang pilihkan. Pilihan anak ditawarkan hanya boleh di umur 14 tahun. Di bawah 14 tahun jangan ditawarkan. Nak mau makan apa, mau minum apa, enggak usah tanya. Dia enggak faham. Ibu yang faham. Sekarang saya sering kasih contoh di pengajian ini. Kalau ibu bilang sama anaknya, nak pengen makan apa? Anaknya bilang ayam goreng misalnya. Ibu bilang, baik, besok ibu buat ya. Nanti besok ibu lupa. Kalau anak itu akan tanya, ibu, Umi mana ayam goreng saya? Oh, ibu atau Umi lupa nak. Apa yang dia bilang? Ah, ibu ini. Ah, ini kan durhaka. Gak boleh bilang ah dalam Al-Quran. Ah, ibu ini, ah, ayah gak boleh. Lalu gimana Ustaz? Udah, ibu sudah tahu nih. Di rumah yang ada adalah menu ini. Udah ibu aja yang buat. Kalau ibu izin suami masuk akal. Anak gak usah. Buat saja. Ini rezeki kita hari ini. Setelah selesai, nak, ini rezeki kita hari ini, baca bismillah, makan tangan kanan, syukurilah. Biasakan begitu. Semuanya, beli baju, ini baju Umi atau ayah belikan ya nak, pakai. Kita biasakan, jadi kita yang atur. Allah jadikan kita orang tua untuk mengatur dan menata hidup mereka. Jangan dibalik, jangan kita diatur sama anak-anak. Apa-apa, udah jangan begini mah, jangan begitu pak, jangan begini. Jadi mereka yang atur. Ada banyak jemaah kami itu berangkat, saya kaget kadang-kadang anaknya masih 7 tahun. Kalau ayahnya mau makan, bang mau makan nggak? Nanya. Kalau anaknya bilang nggak, belum, biar ayahnya lapar tunggu, nggak makan. Kok terbalik ini? Ayo ayah mau makan ikut nak. Tapi aku masih kenyang ayah, nggak apa-apa, ikut aja duduk. Biasakan begitu. Jadi nanti kalau sudah akalnya mulai dewasa, itu biasanya 14 tahun ke atas itu baru boleh. Itu pun mereka masih tahap belajar. Ingat dulu kita umur 14 tahun, masih anak-anak gitu. 17 tahun pun kadang-kadang kita masih anak-anak, masih banyak yang salah. Orang tua yang bijak adalah terus memandu anaknya. Kapan kita betul-betul bisa merapi dalam menata? Itu kadang-kadang di atas 30 tahun baru kita bisa betul-betul rapi menatanya misalnya. Nah contoh seperti itu ya. Jadi coba biasakan, termasuk masalah pendidikan. Ini sering saya kasih contoh.
Jadi kadang-kadang ada orang tua, suaminya umur 30 tahun misalnya, istrinya 25 tahun. Anak anggaplah 7 tahun. Mau masuk SD atau 6 tahun mau masuk TK. Pergilah mereka ke satu atau beberapa lembaga pendidikan. Lembaga A, B, C. Kemudian lalu nanyalah kurikulum, biaya, mereka pelajari jaraknya. Jatuhlah pilihan suami istri ini ke sekolah A. Karena dianggap mereka tahu kurikulumnya, mereka sudah tanya biayanya, tahu jarak dari rumah. Tapi subhanallah begitu sudah selesai putusan mutlak, sudah selesai ini, nanya anak yang 7 tahun. Nak, kamu suka yang mana? Anak ini ngerti apa? Sekolah A yang kita sudah pilih, temboknya warna biru. Sekolah B, temboknya warna hijau. Anak ini suka hijau. Ini aja ayah ibu. Bodohnya orang tuanya pilih anaknya. Akhirnya biaya lebih besar, kurikulum kurang maksimal, jarak lebih jauh. Kenapa harus begini? Ini contohnya, ini dalam pendidikan anak sama. Kemudian yang keempat, ya, bagaimana kita masuk dalam kehidupan anak-anak itu. Maksudnya, tanyalah. Kalau lagi sekolah tanya, nak siapa saja nama-nama temannya di kelas. Tanya nama-nama temannya, walaupun kita tidak butuh itu sebenarnya. Biarin dia ceritakan, karena itu bentuk perhatian. Mereka merasa diperhatikan gitu ya. Kemudian saya biasa gitu, kalau dulu saya tanya. Kemudian baru saya bilang, siapa yang paling pintar? Oh si Fulan. Kenapa pintar? Oh karena begini dan begitu. Oke, jadi seperti itu ya nak. Nah, contoh. Kalau misalnya ada siapa yang di kelasnya yang tidak baik, oh si Fulan, kenapa? Oh karena dia begini dan begitu, diceritakanlah. Oke, jangan seperti itu ya nak, contohnya. Nah seperti itulah ya, sehingga kita menata dan manage hidupnya ya. Muslimah sejati yang berhasil mendidik anaknya, dia dengan pakaian muslimahnya, dia dengan akhlaknya dan sempurna hijrahnya kayak sekarang misalnya, di sebelahnya kalau ada anak gadisnya duduk seperti dia. Ibunya bagaimana, anaknya begitu. Dia baik, ini juga jadi baik. Sayangnya ini yang banyak sukses justru orang-orang fasik. Ibunya jauh dari agama, anaknya berhasil jadi seperti dia. Ya ini maaf, telanjang terbuka aurat, ini anak juga tampil seperti dia. Ini sayang, ini banyak sukses. Kenapa yang muslimah yang baik tidak banyak suksesnya? Nah ini harusnya kita betul-betul mengontrol dan mengatur semua ini. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya insyaAllah semoga bisa diambil pelajaran. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.